Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi kita akan menjelaskan kembali mengenai tentang prosedur ya. Sebenarnya kita udah tahu definisi dan bagaimana cara pemanggilan prosedur. Kita lanjutkan. Baik, outline pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang masih tentang prosedur ya, tapi kita akan menjelaskan mengenai spesifikasi prosedur, kemudian parameter dan ruang lingkup variabelnya itu seperti apa gitu. Oke. Nah, ini kita terkait parameter ya. Kan ada opsional ya, ada parameter, bisa menggunakan parameter atau enggak gitu. Nah, parameter itu kebagi menjadi dua, teman-teman. Jadi ada yang namanya parameter formal, yaitu parameter yang dituliskan pada saat deklarasi ya, ketika deklarasi prosedur gitu kan. Termasuk fungsi juga sih sebetulnya. Nah, termasuk di fungsi ya, maksudnya termasuk di fungsi gitu. Nah, sedangkan yang kedua adalah parameter aktual. Maksudnya apa? Parameter ini dituliskan ketika saat pemanggilan prosedur. Fungsi juga ada ya, sama di fungsi juga ada parameter gitu. Nah, ini contohnya ya, ini parameter formal. Nah, jadi ketika kita mendeklarasikan prosedur, misalkan kita nama prosedurnya, nah ini di pseudocode ini adalah parameter formal ya. Nah, ini parameter formal. Nah, sedangkan ini ketika dia memanggil, ini di fungsi main ya, di fungsi utamanya, di programnya ya, program utamanya, ini namanya parameter aktual ya. Nah, ini gitu, ini parameter aktual. Nah, parameter aktual dan parameter formal harus berkorespondensi satu-satu. Maksudnya ya kita berurutan gitu ya. Kemudian di status nanti kita akan merefer ke sini. Kemudian si A akan merefer ke sini. Begitupun sebaliknya ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga tentang urutannya juga. Nah, jumlah dan susunan urutan tipe data aktual harus mengikuti parameter formal ya tadi ya. Jadi si urutannya itu harus diperhatikan ya gitu. Jadi si urutan ini juga harus mengikuti si di sini ya, di parameter formal gitu. Oke, nama variabel dan parameter aktual boleh berbeda dengan parameter formal. Nah, misalkan kayak gini ya, ini parameter aktualnya, ini X nih, ini A, ini nggak apa-apa, Y, ini B, ini hasil, ini status, ini nggak apa-apa. Yang penting adalah urutan dari penulisannya ya, yang perlu diperhatikan gitu. Nah, parameter juga ada namanya parameter input dan parameter input output ya gitu. Nah, parameter input itu apa? Parameter input adalah parameter yang menerima nilai dari pemanggilan prosedur atau fungsi untuk diproses oleh prosedur atau fungsi. Nah, dalam pemrograman dikenal juga dengan istilah pass by value gitu. Nah, menggunakan identifier atau kata kunci in pada parameter formalnya. Jadi ketika ada di parameter formal itu di pseudocode-nya itu dikasih tahu ini ada in gitu ya. Di ininya di parameternya. Nah, ada juga parameter input atau output. Maksudnya apa? Parameter input output ini adalah selain menerima nilai, juga bisa memberikan nilai kepada pemanggil prosedur atau fungsi. Maksudnya apa? Misalkan dalam pemrograman ini, ini istilahnya dulu ya. Istilahnya adalah pass by reference, ini adalah pass by value.
Jadi kalau misalkan dia sebagai parameter input yang hanya menerima nilai, kalau ini bisa menerima nilai dan bisa memberikan nilai gitu ya. Ini namanya pass by value, ini namanya pass by reference. Nah, menggunakan identifier kata kunci in slash atau out gitu ya. Ini kan kata kuncinya in aja. Kalau ini in slash out gitu ya. Nah, ini contoh dari pseudocode-nya ya. Ini pass by value, pass by reference ya. Nah, ada in or out. Ini adalah bisa menerima inputan nilai dan bisa memberikan nilai gitu ya. Nah, kalau ini hanya input aja ya di proses ketika deklarasi prosedur atau fungsi sebetulnya ya, bisa digunakan di keduanya. Oke. Ini adalah salah satu contoh ya. Ini adalah salah satu contoh penulisan dari prosedur untuk atau program untuk mengecek kesamaan dari nilai yang kita inputkan. Misalkan kita nilainya 1 dengan variabel 1 dengan 1 sama gak gitu kan, true atau false. True ya gitu. Kalau misalkan 1 dengan 2 apakah sama gak, false gitu ya, beda. Nah, ini mengecek kesamaan gitu ya, kesamaan nilai gitu. Nah, jadi di sini kita lihat ini prosedur, teruskan prosedurnya, ini nama prosedurnya. Nah, ini adalah parameternya. Nah, ini adalah parameter formal gitu ya. Jadi udah kita ketahui parameter formal itu adalah parameter yang ada di deklarasi prosedur ya gitu. Sedangkan ini adalah parameter aktual. Jadi parameter aktual ini adalah parameter yang ada di main program gitu ya. Nah, ini di sini ya, di main programnya gitu. Nah, sedangkan ini kita tahu ya, ini adalah variabel atau parameter ya, parameter pass by reference gitu. Artinya apa? Dicirikan dengan adanya keyword in atau out gitu ya. Sedangkan ini adalah pass by value. Cirinya apa? Cirinya adalah ada in di sini gitu ya. Nah, bagaimana ketika diterapkan di dalam bahasa Go untuk program pengecekan nilai ya. Oke, kita lihat. Nah, gini. Seperti biasa, package main import fmt. Nah, ini deklarasinya itu adalah fungsi cek sama hasil ya. Ini adalah parameter ini ya, parameter pass by reference-nya ya. Parameternya bentuknya boolean, variabelnya hasil, tipe datanya boolean. Kita tentunya udah tahu ya. Nah, perlu diperhatikan juga di sini pass by reference itu meliputi asterik ini ya, bintang, ada penggunaan asterik dan ampersand gitu. Emang ini di bahasa Go kayak gini gitu ya. Ini maaf, harusnya integer ya, integer gitu. Nah, jadi di dalam prosedur ini itu dia akan mengecek si hasil ini, variabel hasil ini nantinya dia akan mengecek apakah variabel A dan B itu sama gitu ya. Oke, gitu. Nah, di sini adalah fungsi main. Fungsi mainnya artinya apa? Artinya di sini program utamanya ya, program utama. Nah, misalkan variabel kita inisialisasikan kamusnya x, y bentuknya integer ya. Ini harus sama gitu ya. Oke. Dan ini urutannya ini ke sini ya. Sama ya. Y ke sini, ini ke sini urutannya. Itu harus sama ya nanti. Gitu. Di sininya nanti. Sorry. Di sininya ya. Nah, di sini.
samanya. Yang penting urutannya proses deklarasinya ya, proses pemanggilan dan deklarasi yang urutannya harus sama. Oke, misalkan variabel integer, kemudian cek status, ini variabelnya boolean gitu, kita akan memasukkan nilai men-scan ya, nilai x dan nilai y nya seperti apa. Nah misalkan contohnya tadi kan 1, berarti si 1 ini jadi ini, y nya juga 1 gitu ya. Nah ini itu dia kan ini ya pass by reference ya, itu bisa jadi input bisa jadi output. Maksudnya apa? Oke, ini bakal jadi output. Nah jadi si ini kan 1, ini dia nge-refer ke sini ya, masih nilai ke si A ini masuk ke sini, ini juga sama, Y masuk ke sini, dia masuk ke sini, dia cek nih apakah sama, iya gitu ya, 1 true ini dia masuk ke sini gitu ya, dan true akan memberikan hasil ke sini, dan hasil dia akan merefer ke sini menjadi output gitu. Outputnya nanti dia akan keluarkan ke bentuk status. Nah, jadi statusnya ini adalah true ya, karena kita menginputkan contoh tadi 1 gitu. Ya gampang ya gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu ya untuk penjelasan prosedur. Jadi kita lanjutin lagi ya, tadi baru sampai spesifikasi prosedur dan parameter. Nanti kita akan belajar tentang parameter lanjutan, kemudian dan ruang lingkup variabel itu seperti apa gitu. Terima kasih.